Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafi Mutrafi, NIM 1917404022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Birokrasi telah diperkenalkan oleh Martin Alborg sejak tahun 1745 dan hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama dalam kalangan akademisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa birokrasi sebagai yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegangan pada hierarki dan jenjang jabatan, dan yang kedua yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya. Menurut Wikipedia mendefinisikan bahwa birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata burau dan kratia, yaitu dari bahasa Yunani. Burau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa birokrasi dapat berarti yang pertama yaitu prosedur kerja, yang kedua yaitu sistem keorganisasian, dan yang ketiga yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan. Pada awalnya, birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Pada era Orde Baru, birokrasi pemerintahan sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat sehingga birokrasi pemerintahan diibaratkan sebagai kerajaan pejabat atau dikenal dengan officialdom. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi, justru kondisi birokrasi tidak semakin baik. Sebaliknya, kondisi birokrasi semakin memburuk, yaitu di era reformasi berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasi dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga ad hoc dalam bentuk komisi-komisi dewan atau staf khusus. Tetapi birokrasi tidak semakin efisien, melainkan semakin kacau. Contohnya yaitu korupsi tidak semakin berkurang, sebaliknya semakin meluas dan terang-terang. Penguasa banyak yang terjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan, mulai dari tingkat menteri hingga bupati atau wali kota dan jajarannya. Dari Kompas melaporkan bahwa permasalahan birokrasi yang dirasakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatif Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain yaitu organisasi yang gemuk, kewenangan yang tumpang tindih, budaya kerja yang belum melayani, pelayanan yang multitafsir, dan SDM yang sebaran dan kualitasnya tidak merata, dan kebijakan politik yang tidak transparan. Birokrasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak dan pada membangun pendidikan daripada membangun pendidikan. Dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu melalui tingkah laku para pelaku pendidikan, mulai dari sekolah atau UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Di sektor pendidikan yang sengaja dibuat oleh pegawai yang melelahkan, jenjang-jenjang layanan panjang dan berperilaku dari tingkat pendidikan terendah di negara adalah membentuk
yang sangat sering diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui wajah pendidikan setelah berbagai upaya reformasi ini. Dalam perilaku pendidikan ini dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu melalui perilaku para pelaku pendidikan, mulai dari dinas pendidikan dan instansi di atas, tingkah laku para birokrat dan karakteristik organisasi pemerintahan masih buruk, dan hal ini menjadi salah satu masalah serius dalam biograsi terkait pelayanan publik. Tingkah laku para birokrat dan karakteristik organisasi pemerintahan masih buruk, dan hal ini menjadi salah satu masalah serius dalam birokrasi terkait pelayanan publik. Kedua yaitu dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik. Karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melakukan bahasan administrasi publik. Den Haag tahun 2007 menyebutkan ada 3 perubahan paradigma administrasi publik, yaitu yang pertama all public administration, yang salah satunya dicirikan dengan struktur organisasi terpusat secara birokratik. Yang kedua yaitu new public management, yang dicirikan dengan masuknya sektor swasta ke dalam sektor publik. Dan yang terakhir yaitu new public service, di mana para birokrat mengabdi dan melayani warga negaranya. Yang ketiga yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan. Pendidikan secara mandiri, ketika pemerintahan mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Yang keempat yaitu kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru. Apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.